Itu menarik sekali karena disitulah dunia sebetulnya dilukis ulang sejak 2014. Sejak Rusia, kalau istilah saya, membebaskan Ukraina. Sangat goblok seorang pemimpin menguji, istilahnya meledakkan granat untuk melihat reaksi anak buahnya di tengah kondisinya sedang tenang-tenang, gitu kan. Itu pemimpin yang sebodoh apapun nggak akan melakukan itu, gitu. Jadi itu kalau ini sampai di masyarakat Rusia juga dia akan bingung gitu. Apa itu operasi Gallipoli? Operasi Gallipoli adalah memunculkan pahlawan yang hasilnya menghancurkan kekhalifahan Islam. Ya artinya kita tetap mesti hati-hati dengan frame media gitu. Jadi pahlawan itu bisa dimunculkan setiap saat. Pahlawan yang dengan pencitraan, dengan segala macam gitu. Karena Halo sahabat OMB, obrolan wajib baru. Ukraina dan Rusia saat ini makin meningkat temponya dan juga meningkat setelah banyak tuduhan-tuduhan Barat mengatakan Rusia adalah negara korup dan juga ditambah drama dari Prigozhin, Bang. Nah, ini drama Prigozhin ini menarik banyak pengamat-pengamat dunia internasional, pengamat-pengamat geopolitik melihat apa sebenarnya yang terjadi di belakang Prigozhin. Tentunya kita bisa menelusuri satu persatu kejadian-kejadian di Rusia yang pernah ada, yang sedang terjadi, atau manipulasi yang dilakukan oleh Prigozhin. Nah, sebenarnya di drama ini, drama Prigozhin dengan Putin ini, sebenarnya apa yang terjadi, Bang Deddy? Sebetulnya kalau versi Rusia ini bukan perang Rusia-Ukraina. Rusia itu memakai nama tuh operasi militer khusus. Jadi bukan perang. Jadi ini operasi polisi militer. Operasi polisi militer, itu panjang kalau dijelasin. Terus Rusia waktu perang ini sebetulnya mulainya bukan baru 2022, sejak 2014. Sejak 2014. Sejak 2014, di mana ada wilayah yang mayoritas masyarakat Rusia tidak menerima kudeta yang dilakukan, yang disponsori Barat waktu itu, versi Rusia, tidak menerima. Terus akhirnya mereka menyatakan negara sendiri, dan Ukraina menyatakan bergabung dengan Rusia. Itu awal-awal mulanya. Tapi kalau kita bisa beberapa episode itu menarik sekali karena disitulah dunia sebetulnya dilukis ulang sejak 2014. Sejak Rusia, kalau istilah saya, membebaskan Ukraina. Sejak Rusia membebaskan Ukraina, inilah kekalahan pertama kali kekuatan yang disebut kekuatan neokon, ada yang bilang konspirasi, Freemasonry atau segala macam itu kekalahan selama 300 tahun yang pertama kali sejak Rusia masuk ke Ukraina. Nah, tapi itu panjang itu presidennya. Hal yang paling penting ini menyangkut pelajaran kita untuk semua bangsa juga, bahwa perang ini bagi Rusia semakin lama semakin bagus. Karena tujuan dia adalah untuk menyedot kekuatan. Kan ini perang ini bukan sebetulnya perang antara Rusia sama NATO. Sama Ukraina. Ini Rusia sama NATO. Jadi proksi terkuat angkatan bersenjata NATO di luar Amerika adalah Ukraina waktu itu. Ini Ukraina ini udah masuk NATO? Ukraina secara de facto udah NATO. Nah, karena di Afghanistan juga dia terlibat. Tapi secara de jure belum. Gitu. Dan Ukraina sangat menurut sama NATO ya, terutama, dan NATO ini juga harus dilihat yang paling ngotot sebetulnya hanya Inggris sama Amerika. Kalau lihat negara-negara Eropa yang lain juga agak berayun-ayun gitu.
Tapi Amerika yakin betul, ini pertarungan eksistensial. Kalau Rusia ini tetap berdiri, Amerika juga hancur. Gitu. Karena kekuatan ekonomi Cina mau nggak mau tidak bisa dilawan, akan menghancurkan juga ekonomi Amerika. Tapi dia militer Rusia yang kuat, militer Rusia yang terkuat di dunia sekarang kalau perhitungan saya. Jadi kalau terjadi perang konvensional tidak hanya Ukraina, seluruh NATO perang sama Rusia secara konvensional, NATO akan kalah. Mau perang nuklir pun NATO pasti kalah. Kita punya datanya itu. Jadi emang Rusia harus dihancurkan. Nah, dia pakai Ukraina. Nah, Ukraina yang kebetulan juga punya fanatisme yang luar biasa yang disebut resimen Azov itu. Nah, resimen itu sangat resimen yang bekas Nazi lah ya, neo-Nazi itu. Tapi itu soal lain. Nah, yang paling menarik sebetulnya soal Prigozhin. Prigozhin ini kan sebetulnya Wagner Group itu seperti kalau di Amerika Blackwater. Blackwater, jadi Amerika itu membuat Blackwater untuk kepentingan militer dia yang tidak bisa dipikul oleh militer resmi. Ya, misalnya gini, waktu kita mau melatih BRIMOB untuk anti teroris, Undang-undang Amerika tidak memungkinkan tentara Amerika melatih Indonesia karena dia belum mencabut Indonesia pernah melanggar HAM. Nah, sehingga tidak bisa militer Indonesia memfasilitasi. Dia pakai Blackwater. Benar ada Blackwater. Gitu. Nah, Wagner juga seperti itu. Gitu. Misalnya Rusia secara undang-undang tidak bisa masuk ke misalnya di Afrika Barat. Nah, tentara Rusia tidak bisa secara undang-undang. Nah, dia masuk melalui Wagner. Gitu. Ya, jadi Wagner itu sebetulnya tentara apa? Bayaran. Tentara bayaran lah kan gitu. Tapi sebagai negara, kita kan nggak bisa bilang bahwa Amerika dan Rusia ini negara ece-ece. Dia pasti berlapis antara tentara bayar, tentara reguler, intelijen, udah nggak jelas itu kan. Nah, jadi udah pasti sangat rapi. Bukan negara ece-ece, ini kan negara kelas 1 mereka. Nah, jadi kalau si Prigozhin sendiri kan yang terakhir itu si Maima Sandu yang ngomong Moldova bahwa akan ada pemberontakan yang dirancang oleh Wagner dan Prigozhin. Nah, selalu Prigozhin lagi. Nah, Prigozhin ini juga banyak orang salah paham. Mereka menganggap Prigozhin adalah inner circle-nya dari Vladimir Putin. Inner circle-nya dari kekuasaan Kremlin. Ada pengamat gitu kan? Bicara gitu. Ya. Logika sederhananya gini aja, kalau di inner circle kan dia bisa langsung telepon Putin, bro, ada masalah begini-begini, bro, kenapa saya nggak dikirim amunisi, bro, kan begitu. Kenapa dia harus muncul di YouTube, mau maki-maki Gerasimov, kepala staf yang bertanggung jawab di markas besar Rusia, di markas besar untuk mengirim amunisi, mengirim logistik segala macam. Nah, menurut saya ada keanehan. Dia hanya memamerkan terus-terusan bahwa 2 foto yang itu aja. Yaitu 2 foto dia mengangkat piring di depan Putin, terus dia sedang berdiri. Hanya itu foto, tidak ada foto-foto lain maupun video-video lain dia bersama Putin, bersama Shoigu, bersama Gerasimov. Beda dengan Putin sama Shoigu. Putin sama Shoigu banyak videonya bahwa dia sedang jalan-jalan ke gunung, berdua aja. Dia menunjukkan mereka dekat. Mereka benar inner circle dan sering rapat. Ini Prigozhin nggak pernah ada foto dia rapat bersama, gitu nggak ada. Sebagaimana juga orang banyak salah paham bahwa si Alexander Dugin, saya menghormati Alexander Dugin sebagai pemikir Rusia. Alexander Dugin bahwa dia adalah penasihatnya Vladimir Putin. Salah. Tidak ada satupun foto bukti bahwa Putin itu penasihat Alexander Dugin. Tapi kalau Alexander Dugin sebagai pemikir Rusia menunjukkan bahwa menginginkan dari seluruh Eropa dan Asia ini bersatu, itu di frame sama analis bahwa Putin merencanakan menyerbu seluruh Eropa. Gitu. Ini tulisannya si Alexander Dugin. Dan korbannya adalah anaknya ini kan, anaknya si Alexander Dugin akhirnya kena bom dari patungnya bom di dalam patung dipasang bom, akhirnya meledak dan mati dan langsung orang melihat siapa Alexander Dugin ini waktu anaknya meninggal. Ini siapa? Ini adalah penasihat Putin. Bagi apa bukunya? Bukunya ingin membuat era Rusia bersatu dari Spanyol sampai Cina sampai Indonesia katanya. Dia mau merebut semuanya. Tidak ada itu. Jadi banyak yang aneh-aneh.
Nah kalau soal Prigozhin kita harus betul-betul mengautopsinya. Nah, ini penting karena ini sangat penting untuk semua negara, pelajaran untuk semua negara. Menurut saya kasus Prigozhin adalah kasus operasi Gallipoli yang gagal. Nah, operasi Gallipoli itu waktu itu adalah pendarat. Kalau militer itu Gallipoli adalah bagaimana pelajaran pendaratan amfibi. Bukan itu yang penting. Adalah bagaimana manuver intelijen Inggris waktu itu untuk membuat Kemal Atatürk menjadi pahlawan nasional Turki. Itu kan perang dunia ke-1, perang parit. Perang parit itu adalah perang gesekan yang sana nggak bisa maju, sini nggak bisa maju. Gitu. Jadi bisa bertahan-tahan berbulan-bulan dan posisinya itu dekat sama Yunani. Yunani waktu itu sangat mendukung Inggris, sangat mendukung Perancis. Jadi nggak mungkin dia kekurangan logistik. Kok tiba-tiba mundur gitu. Jadi seolah nah ini sama benar dengan kasus waktu Prigozhin di Bakhmut. Di Bakhmut itu saya mencatat waktu itu si Ukraina itu ada 37 brigade, 2 resimen, 16 batalion dengan beberapa formasi dari resimen-resimen legawan asing termasuk dari Georgia. Itu udah ngepung. Wagner tuh kekuatannya berapa? Itu dengan kekuatan semua analis militer menyatakan ini pasti kerebut lagi Bakhmut. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Gitu. Artinya bahwa itu adalah skenario sengaja untuk membuat Prigozhin adalah pahlawan Rusia. Sama dengan bagaimana membuat Kemal Atatürk adalah pahlawan Turki. Itu sama benar. Dan orang nggak ada yang lihat itu gitu. Nah, begitu dia dengan YouTubernya disebarluaskan, masyarakat Rusia yang udah bermain HP memang sangat mengidolakan Prigozhin, Wagner Group ini. Prigozhin bukan seorang militer. Dia nggak ngerti dia taktik militer. Dia bukan orang militer. Dia orang PR dianya. Dan dia juru masak gitu. Nah, jadi itu. Nah, analis orang lain waktu kasus ini bahwa oke, katanya. Spesialnya Larry Johnson. Larry Johnson itu menunjukkan bukti bahwa begitu tanggal 20 Maret, tanggal 23, 24 itu ada latihan gabungan Angkatan Udara NATO. Si Larry Johnson, bisa dilihat di YouTube-nya, itu menganalisis bahwa ini adalah persiapan untuk membantu Prigozhin. Kalau memang waktu itu rakyat Rusia mau diberikan dukungan. Nah, kan waktu itu banyak benar di media-media Barat bahwa beberapa gubernur daerah udah menyatakan membelot mendukung Prigozhin, beberapa militer mendukung Prigozhin, kan udah gitu, udah selesai lah. Nah, tetapi kenapa enggak? Nah, menurut saya kelebihannya waktu itu Rusia adalah Rusia bukan dewa ya. Rusia bukan dewa. Putin tuh masih nggak bisa nerbitin matahari dari timur, tetap aja matahari terbit dari barat. Dia tetap aja matahari terbit dari timur kan gitu. Terbatas kekuatan. Hanya dia bisa menunjukkan kompetensinya untuk bisa membuat tenang lagi Rusia. Tidak ada kerusuhan, tidak ada pertumpahan darah kecuali satu helikopter dan satu pesawat yang jatuh yang ditembak sama Prigozhin gitu aja. Nah, beda dengan misalnya kejadian dengan Amerika pada musim panas 2020. Nah, demonstrasi itu Putin hanya bisa menunjukkan kepada dunia siapa yang bisa menstabilkan negaranya. Ini kekuatan militer loh, pakai tank T-72, pakai itu segala macam. Gitu. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Gitu. Nah, sebetulnya untuk bisa sampai ke kesimpulan itu mesti dibedah gitu urutan-urutannya gitu. Nah, ini yang banyak orang nggak analisnya asal apa, kurang teliti. Nah, misalnya waktu kena rudal Prigozhin muncul bahwa Gerasimov marah-marah, Shoigu, hey Gerasimov. Gerasimov itu kepala staf angkatan bersenjata, Shoigu menteri pertahanannya. Marah-marah dia. Itu kalau kita lihat di YouTube-nya dia, itu hanya ada 2 tumpukan di parit api unggun. Orang yang belajar militer dan belajar teknik pun tahu mana ada sih rudal bisa seperti itu. Rudal itu pasti ada kubangan, ada mayat bergelimpangan. Masa ada rudal hanya tumpukan di sana, tumpukan di sini. Hebat benar teknologi Rusia bisa bikin rudal terkendali kayak gitu. Emang Rusia negara maha karya gitu kan? Nah, enggak juga gitu. Jadi
Banyak juga yang salah menelan begitu saja informasi bahwa Rusia merudal, dan Rusia itu punya C4 ISR, ya, Command Center Computer Communication, apa tuh, Intelligence. Jadi kalau menurut saya antara Rusia sama Amerika itu pasti C4 ISR-nya udah 3 dimensi. Si Putin setiap hari itu udah bisa melihat itu dalam 3 dimensi, bukan lagi 2 dimensi. Termasuk Biden juga. Bagaimana kondisi perang. Dan itu terbuktikan waktu pertemuan di St. Petersburg. Putin itu bisa tahu itu dalam kondisi saat ini dia ngobrol tentang ekonomi, tapi dia bisa menceritakan kejadian perang di lapangan. Artinya dengan handphonenya dia bisa tahu kejadian. Itu tidak mungkin namanya Vladimir Putin itu nggak tahu kalau pengerahan rudal itu nggak mungkin gitu. Jadi dia bisa copot langsung si Gerasimov kan gitu. Yeah. Nah, jadi itu apa tuh terlalu cepat orang di frame itu. Sekarang zaman orang terlalu cepat menerima frame tanpa harus meneliti. Yeah, yeah. Itu. Nah, Prigozhin ini motifnya apa sebenarnya, Bang? Ya agen lah. Agen ya. Agen dia, agen yang gagal. Sebetulnya yang paling bagus kalau dia agen atau itu tetap jadi juru masak. Juru masak. Juru masak, dia racun aja sebetulnya yang paling bagus. Tapi mungkin ada peluang yang lebih bagus, dia dijadiin ketua Wagner sehingga bikin pemberontakan kan gitu. Jadi kan karena peta dunia itu dulu, kalau zaman dulu yang bisa menguasai Mediterania akan menguasai dunia. Yang kedua yang menguasai Eurasia, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Rusia, Cina itu akan menguasai dunia karena sumber daya alam. Jadi juga perang eksistensi, kalau Rusia semakin besar ya Rusia akan semakin kuat, bekerja sama dengan Cina. Jadi bagi Amerika juga ini eksistensi dia. Kalau Rusia nggak habis, ya dia juga akan mundur. Kan habis-habisan. Nah, kita memberikan skenario-skenario, ya, skenario-skenario mengenai kalau seandainya kemarin itu kejadiannya benar, apa yang sebenarnya terjadi, Bang Deddy? Prigozhin berontak. Ya. Jadi kan kalau analisis yang sok menganalisis catur 4 dimensi, ini drama luar biasa, Putin jenius, membuat sandiwara dengan Prigozhin untuk mengelabui Barat, gitu, menipu komentator kan gitu kan. Ya drama itu harus dibedah dong. Oke. Misalnya satu, drama itu kan orang kalau berkuasa itu kalau orang paranoid Machiavellis, dia kekhawatiran akan ada selalu oposisi, pengkhianat, pemberontak kan gitu. Yeah. Dia perlu bikin rekayasa yang disebut umpan hidup gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa seolah-olah dia lemah, hewan yang kena tembak, mana nih muncul. Biarlah 1000 bunga berkembang, biar gua petik satu-satu. Kan gitu. Yeah. Nah, itu kan nggak realistis gitu. Putin itu bukan orang Machiavellis, bukan orang paranoid. Dia itu orang yang sangat hati-hati, dia tokoh yang moderat. Dia membangun perang ini bahwa rasa Rusia tetap tenang, tidak ada mobilisasi, tidak ada penjatahan makanan, tidak ada pembatasan pergerakan. Dibuat senormal mungkin di Rusia. Yeah. Dengan dia bikin manever drama untuk membuat umpan gitu, umpan munculnya orang-orang dari sarangnya yang mengkhianat, itu nggak realistis. Yang anti Putin ya? Yang anti Putin nggak realistis, nggak realistis. Di saat kondisi ekonominya sedang bagus, hasil surveinya 90% yang mendukung dia, ngapain dia bikin begitu? Gitu. Jadi analisis bahwa ini umpan enggak. Yang kedua, ini analisis katanya kalau Sun Tzu itu menipu langit menyeberangi sungai. Jadi mengecohkan orang supaya fokus di situ. Sebetulnya dia mau menggerakkan pasukan supaya nggak dideteksi untuk mau menyerang Kharkov. Makanya kan ini didukung. Buktinya kan Wagner akhirnya dipindahin ke Belarusia. Nanti kan numpuk di Belarusia, dia nyerbu. Enggak, di Belarusia udah ada 1 divisi pasukan Rusia, nggak perlu lagi Wagner kalau Rusia mau. Kalau Rusia mau selesai besok, perang bisa selesai, tapi dia nggak mau, gitu. Nah, itu juga nggak kalau dianalisis nggak mungkin gitu membawa itu, dan juga kan menganggap Amerika juga negara ece-ece. Amerika kan punya satelit,
punya intelijen. Dia tahu mana sebetulnya pasukan Rusia yang bergerak, ngapain harus dialihin. Dia walaupun dialihin dia udah tahu dia gini. Oh ini itu tipuan, dia udah tahu. Rusia juga tahu Amerika punya itu. Jadi ngapain dia harus bikin drama kayak gitu. Gitu. Terus drama-drama bendera palsu juga ngaco gitu kan, analisis banyak. Ada lagi ini konsolidasi kekuatan. Jadi Putin mau menyopot Shoigu sama Gerasimov pakai manuvernya Prigozhin. Lu protes-protes lah biar gua copot di Shoigu. Apa alasan Putin menyopot Shoigu? Shoigu berprestasi kok, Gerasimov berprestasi, dan tidak ada pidato Putin yang mengecam Gerasimov sama Shoigu. Dan juga kalau Putin mencopot, misalnya mencopot, itu kan hasil kesepakatan tanggal 24 kan karena itu Gerasimov sama Shoigu mau dicopot. Itu artinya Putin lemah. Mencopot anak buahnya berdasarkan desakan pemberontak. Bagaimana dia berdiri di masyarakat Rusia? Presiden mana yang mau seperti itu? Itu ngaco, berarti bukan maha kuasa dong Putinnya, bukan maha hebat. Itu ngaco gitu. Ngaco. Terus yang kedua, itu caranya untuk menguji sistem pertahanan Rusia. Jadi seolah-olah latihan kebakaran. Nah, bagaimana sih reaksi rakyat gua kalau kayak gini? Simulasi. Bagaimana reaksi para pejabat gua? Bagaimana reaksi militer gua kalau kejadian kayak gini? Jadi reaksi kayak gitu. Itu juga dibuktikan sama analis, banyak analisisnya. Gubernur Tver kan sangat mengecam tuh waktu Prigozhin itu. Prigozhin kurang ajar, Prigozhin bunuh diri aja segala macam. Itu kan bukti bahwa ini Putin mau melihat mana siapa yang loyal, siapa yang enggak bisa gitu. Putin nggak perlu itu, gitu kan? Nah, Putin nggak perlu itu, nggak perlu menguji, dan sangat goblok seorang pemimpin menguji istilahnya meledakkan granat untuk melihat reaksi anak buahnya di tengah kondisinya sedang tenang-tenang gitu kan. Itu pemimpin yang sebodoh apapun nggak akan melakukan itu gitu. Jadi itu seorang analisis, ahli intelijen, ahli apa gitu kan. Enggak, ini sebetulnya pemberontakan yang memang pemberontakan gitu kan. Pemberontakan seperti operasi Gallipoli gitu kan. Itu diakui juga sama orang mantan CIA. Apakah CIA terlibat? Ada kata tercatat itu. Menurut saya dia tahu, tapi dia pikir ya udah nggak ada ruginya lah kita katanya. Nah, waktu itu kan akhirnya Biden kan ngomong kita nggak terlibat, dia bilang gitu. Tapi pers Amerika sangat mendukung bahwa Rusia akan berdarah-darah segala macam gitu. Jadi mungkin Ukraina terlibat, mungkin Inggris mungkin terlibat. Kita nggak tahu. Yang tahu ya hanya Biden sama si Putin. Nah, ya kita kan nggak punya perangkat yang cukup ini. Yang paling tahu si Prigozhin sebetulnya adalah ya si Putin sama si Biden kalau menurut aku. Ini perang PR nggak bang? Oh, perang PR. Kalau PR Rusia sih jelek, Rusia jelek sekali PR-nya. Rusia jelek. Jadi sebuah peristiwa busuk dibikin PR-nya melebihi kejadian yang iya. Nah, Putin sendiri kan sekarang tetap aja dia menghormati si Wagner karena Wagner udah jadi pahlawan bagi orang masyarakat Rusia kan. Dan masyarakat Rusia juga kalau ini sampai di masyarakat Rusia juga kan dia akan bingung gitu. Apa itu operasi Gallipoli? Operasi Gallipoli adalah memunculkan pahlawan yang hasilnya menghancurkan kekhalifahan Islam. Oh gitu ya. Nah, apa pelajaran penting nih bang untuk geopolitik dari kejadian ini yang terjadi di Rusia, yang Prigozhin ini? Ya artinya kita tetap mesti hati-hati dengan frame media gitu. Jadi pahlawan itu bisa dimunculkan setiap saat. Pahlawan yang dengan pencitraan, dengan segala macam gitu. Karena sejarah Prigozhin itu kan munculnya juga sangat cepat sebagai pahlawan bagi Rusia gitu. Dengan Bakhmut itu kan tonjolan begini. Jadi secara militer sebetulnya Bakhmut itu tempat istilahnya kuali yang paling baik untuk menyedot pasukan orang lain. Jadi pasukan orang lain biarlah masuk. Nah, kita tinggal hancurin aja pakai artileri. Nah, itu tentara tahu tuh kalau udah tonjolan kayak gini. Nah, Pak Sudirman dulu kan operasi di Ambarawa itu kan itu juga dia membuat sapit udang itu kan gitu, dia masukin di pegunungan langsung dikepung begini. Juga perang Ain Jalut juga begitu, waktu Sultan Bayebar sama Saifuddin Qutuz kan gitu, dikepung langsung dibikin 3 arah. Jadi pasukan yang dikepung dengan 770 derajat itu pasti akan habis. Jadi Prigozhin itu masuk memanuver sendiri itu tanpa sayap artileri Rusia itu tidak mungkin, dan dia pasti itu inisiatif sendiri.
Oke. Nah, menurut saya inisiatif sendiri, tidak mungkin itu cara Rusia. Cara Rusia tidak ini, cara Rusia itu memancing orang masuk, ngabisin amunisinya NATO, ngabisin pasukannya, kan tujuannya denazifikasi, demilitarisasi. Itu tujuan dia. Gitu. Nah, karena NATO memproduksi senjatanya kan hanya 1/10 produksi. Jadi Rusia itu bisa memproduksi senjata 10 kali lipat produksi senjata gabungan NATO. Jadi artinya Rusia 1 bulan memproduksi senjata, NATO 1 tahun lah kan gitu. Nah ini dia disedot sama dia terus-terusan. Nah, jadi Bakhmut kerebut lebih awal itu sebetulnya kesalahan strategi militer. Yang bikin salah ya kesepakatan. Kan si Larry Johnson kan bilang ada pertemuan Prigozhin dengan Ukraina, ada pertemuan, udah tahu dia orang intelijen, orang CIA, dia lebih tahu. Buka aja YouTube-nya Larry Johnson, Douglas McGregor, Scott Reiter, itu yang Amerika semua tuh yang ngomong. Semua menyatakan seperti itu. Nah, ini kita kembali ke sejarah Rusia. Secara geopolitik, memang Rusia tuh dari dulu kuat, Bang. Apakah sejak Perang Dingin saja? Kalau secara militer ya kuat. Secara militer kan gini. Jadi kalau Rusia itu dilihat secara militer waktu dia mengalahkan Napoleon. Nah, para buku-buku yang beredar itu Napoleon kalah itu karena Perang Dingin Rusia. Bukan Perang Dingin, itu yang disebut pertempuran Borodino. Antara Kutuzov sama Napoleon. Itu kalau dibandingkan dengan pertempuran dikit sama nantilah kita bahas itu pertempuran yang menarik, pertempuran Borodino. Kalau sebetulnya kan setiap pertempuran itu unik, nggak bisa dibandingkan dengan pertempuran lain. Tapi bisa didampingin skalanya. Misalnya skala pertempuran Borodino yang tahunnya 1821 atau 12 saya lupa, dengan pertempuran Perang Saudara Amerika, dengan pertempuran Perang Jawa di Ponorogo, dengan pertempuran Perang Padri, itu waktunya hampir bersamaan. Berapa banyak korbannya? Itu bisa kita lihat dahsyatnya pertempuran itu. Nah, yang kedua pertempuran Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu kan Rusia melawan pasukan yang terkuat di dunia, itu pasukan Nazi Jerman. Yang memenangkan perang di Eropa tuh bukan sekutu itu. Nanti kita masuk ke situ, Pel. Itu 3 bab lah itu. Tentang bagaimana perang dunia. Bahwa yang memenangkan perang dunia kedua itu bukan itu. Bukan itu. Yang memenangkan perang dunia adalah tentara merah. Nah, di situ Rusia mulai kuat secara militer. Tapi secara ekonomi Rusia nggak bisa hebat-hebat banget. Nah, secara ekonomi dia kalah jauh dengan Amerika, kalah jauh dengan Cina. Baru sekarang aja dia bisa menyusul Jerman mungkin ya. Nah, di sesi lain kita bahas ya Bang yang tadi ya. Terima kasih Bang. Update terkini Rusia ya. Dan ini akan memberikan pandangan-pandangan lebih pembanding lah dari pandangan yang ada. Demikian update terkini dari Rusia. Sampai jumpa.